kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan di sini kita menggunakan salah satu syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Nuzhatul Muttaqin. Dan pada malam hari ini kita sampai di bab yang keempat, yaitu Babus Sidqi. Bab yang membahas tentang as-sidq. Apa itu as-sidq? As-sidq itu kebenaran atau kejujuran, benar, jujur. Nah, kemudian seperti kebiasaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam setiap bab beliau selalu memulai dengan mengutip beberapa ayat yang berkaitan dengan tema. Maka di sini beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi di sini Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepadanya dan agar senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Artinya dilarang kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang tidak benar, yang tidak jujur. Kemudian juga di surat Al-Ahzab ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini penggalan ayat, was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur laki-laki, was-shadiqat, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur perempuan. Di situ ada berapa sifat disebutkan. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan a'addallahu lahum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan, telah mempersiapkan untuk mereka maghfiratan, maghfirah, ampunan, yang selalu kita minta dalam istighfar. Istighfar itu talabul maghfirah. Dan apalagi wa ajaran, pahala, balasan aziman, yang agung, yang besar. Kemudian yang ketiga, beliau juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Falau sadaqullah, maka sekiranya mereka benar, mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lakana khairan lahum, sungguh itu menjadi baik bagi mereka. Jadi kalau orang benar, jujur, maka itu adalah poin kebaikan baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kepada kebaikan kita,
tapi justru kitalah yang membutuhkan kebaikan kita yang kita lakukan semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau masuk di hadis-hadis yang berkaitan dengan bab. Di sini kita akan ambil beberapa hadis. Yang pertama, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dari Ibnu Mas'ud, maksudnya Abdullah Ibn Mas'ud. Kalau penyebutan disebutkan Ibnu Mas'ud, maksudnya Abdullah Ibn Mas'ud. Semoga Allah meridainya, beliau wafat tahun 32 Hijriah. Sahabat Nabi SAW yang sangat terkenal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, Inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, sesungguhnya kebenaran itu, yahdi ilal bir, senantiasa menuntun kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, senantiasa menuntun kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, la yasduqu, ketika dia senantiasa jujur, kalau dia jujur dan dia benar dan berulang-ulang, hatta yuktaba indallah, sampai dia dicatat, ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala siddiqan, sebagai orang yang jujur, dan jujurnya itu benar-benar jujur. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya bohong, kebohongan, yahdi ilal fujur, senantiasa menuntun kepada kefasikan. Di sini dikatakan al-fujur, fajara ar-rajuli yafjuru fujuran, fasaqa, wal fujuru al-a'malu sayyi'ah. Jadi yang dimaksud dengan fujur itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, termasuk dosa-dosa kemaksiatan. Maka kata Nabi, dan sesungguhnya kebohongan itu senantiasa akan menuntun kepada al-fujur, kepada kefasikan, kepada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kesalahan, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Wa innal fujur, dan sesungguhnya al-fujur itu yahdi ilan nar, senantiasa menuntun kepada neraka. Wal'iyadu billah. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, la yakdzibu, ketika dia berulang-ulang bohong, satu kali, dua kali, tiga kali, dan terus menerus berbohong, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia dicatat, dia ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzab, mubalaghah, orang yang banyak berbohong, tukang bohong. Kalau sudah menjadi tukang, sudah pakai tukang, itu sudah mubalaghah, jadi pembohong. Tapi kalau sudah berbohong dan doyan berbohong, ya hobi berbohong, gemar berbohong, maka namanya kadzab, tukang bohong, ahli bohong. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati kesahihannya antara Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor 6094 dan Muslim nomor 2607. Afadal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini secara ringkas. Di sini di Nuzhatul Muttaqin disebutkan ada 4. Yang pertama, at-targhibu fis sidqi. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang motivasi, dorongan, targhib kan, untuk jujur
untuk menjadi benar. Jadi kita didorong untuk selalu jujur, selalu benar. Kenapa? Li'annahu, karena kejujuran itu, kebenaran itu, sababu kulli khairin, adalah sebab setiap segala kebaikan. Jadi ternyata sebab kebaikan itu adalah kejujuran. Kalau orang sudah mulai jujur, maka setelah itu akan muncul pada dirinya kebaikan demi kebaikan. Dan tentu begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian hadis ini juga kata beliau, wat tahdhiru, pada waktu yang sama ini sebuah peringatan dan ancaman. Ancaman apa? Minal kadhibi, dari kebohongan. Kalau kita didorong untuk berbuat jujur, berbuat benar, maka sebaliknya dilarang kita berbohong sebagai lawan daripada jujur dan benar itu. Kenapa bohong dilarang? Kenapa diwanti-wanti? Li'annahu, karena bohong itu sababu kulli syarrin. Kalau as-sidq penyebab dari setiap kebaikan, maka berbohong adalah sebab dari setiap keburukan. Maka kalau ada orang sudah berbohong, maka setelah itu akan muncul kebohongan-kebohongan berikutnya, dan dari situlah akan muncul keburukan-keburukan, dosa-dosa, bahkan bisa jadi kejahatan-kejahatan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu wa anna man ishtahara bi syai'in, dan sesungguhnya barang siapa yang terkenal dengan sesuatu. Kalau ada orang terkenal dengan sesuatu sifat, sahha ayyusafa bihi, maka dia layak untuk disifati dengan sifat itu. Kalau ada orang sudah sering berbohong, maka dia akan dicap sebagai tukang bohong. Iya kan? Kalau ada orang yang rajin ke masjid, maka dia akan dicap sebagai ahlul masjid. Kalau ada orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, selalu berta'amul dengan Al-Quran, maka dia akan dicap, disifati dengan ahlul Quran. Dan begitulah seterusnya. Baik dalam hal yang baik terpuji ataupun yang tercela. Kalau ada orang suka ingkar janji, maka lama-lama terkenal dengan orang yang suka ingkar janji. Ada orang yang suka berbohong, lama-lama dia dikenal dengan pembohong. Kalau ada orang suka menipu, lama-lama akan dicap dengan penipu. Dan demikianlah seterusnya. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, ats-tsawabu wal 'iqabu. Ats-tsawab, pahala. Wal 'iqabu, dan hukuman. Ya, siksa. Yatarattabu ala ma yaqumu bihil insan. Maka itu tergantung pada apa yang dilakukan oleh manusia. Yang kita lakukan itu. Jadi kita mau dapat dosa atau dapat pahala tergantung pada apa yang kita lakukan. Min amali khairin aw syarrin. Kalau kita melakukan amal-amal yang baik, kita dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan amal-amal syar yang buruk, dosa, maka juga kita mendapatkan siksaan. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, aqibatus sidqil jannah. Akhir daripada kejujuran itu adalah surga. Dan kalau orang jujur nanti pada akhirnya mentoknya di surga. Wa aqibatul kadzibi an-nar, dan sebaliknya akhir ending daripada kebohongan maka neraka. Jadi ujung-ujungnya orang yang berbohong itu kalau tidak tobat maka masuk neraka. Begitu makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, as-sidqu yakunu bil qaulil mutabiq lil waqi'. Kejujuran itu bisa berupa perkataan yang sesuai dengan realita. Jadi kalau ada orang ngomong
dan ngomongnya itu sesuai dengan fakta dan realita, maka dia dikatakan dengan orang jujur. Dan sebaliknya, kalau ada orang antara omongan dengan realitanya tidak sama, dia bohong. Apalagi tadi dengan perkataannya sesuai dengan realita kan. Kalau dia mengatakan saya datang insya Allah, lalu dia datang, maka itu sesuai dengan realita, sesuai dengan perkataan. Kemudian wabil fi'li, dan dengan perbuatan. Jadi kejujuran itu juga bisa dilihat pada perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Fi adaihi, di dalam melaksanakan kebenaran dan kejujuran itu. Jadi kejujuran dan kebenaran kan bukan sekedar pengakuan kan? Sama dengan berislam dengan beriman itu. Saya orang Islam, saya beriman, harus dibuktikan dengan perkataan, dengan perbuatan, dan di dalam pelaksanaannya ala ahsani wajihin, dengan cara-cara yang terbaik, dengan cara yang maksimal, yang ahsan. Hasan baik, ahsan terbaik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama ya. Kemudian kita masuk di hadis yang kedua. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Abu Muhammad, itu kunyahnya, namanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Ali bin Abi Thalib. Qala, beliau berkata. Siapa yang berkata di sini? Halo? Siapa yang qala? Siapa yang berkata? Hah? Ini suara saya kedengaran gak sih? Siapa yang qala ini? Al-Hasan, ya, putra Ali bin Abi Thalib. Jadi perhatikan ya. Apa kata Al-Hasan? Hafidtu, aku telah menghafal. Aku telah menghafal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau langsung talaki dari kakeknya. Ya. Kakeknya apa pamannya? Ya, kakek. Ya, Ali menikahi anak putri Rasulullah, Al-Hasan cucu Rasulullah SAW. Masya Allah. Kira-kira cucu-cucu kita di rumah itu talaki belajar sama kita enggak? Jangan-jangan Al-Fatihah anak kita pun diajarkan orang lain. Ya, sebetulnya kita orang tua yang bertanggung jawab pada pendidikan anak kita, terutama dasar-dasar beragama mereka itu. Ya, karena kita tidak sanggup untuk segala-galanya kita pendidikan anak kita semua dari kita, maka kita cari guru, cari sekolah yang tepat, yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kata Al-Hasan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perantara. Apa yang beliau hafal? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Nanti akan ada penjelasan ringkas tentang kalimat itu. Fa inna sidqa tuma'ninatun,
Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan, ketentraman. Jadi orang jujur itu tenang. Dan tentu sebaliknya orang bohong, kalau orang berbohong itu gelisah dia. Jadi kata beliau, kata Nabi, fa inna sidqa tumanina. Kejujuran itu adalah ketenangan, ketentraman, kedamaian. Wal kadhiba ribatun. Dan bohong itu adalah keraguan-raguan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 2518. Wa qala, dan beliau berkata At-Tirmidzi, haditsun sahih. Hadis ini diriwayatkan sahih, wa huwa fil musnad. Hadis ini juga ada dalam musnad Imam Ahmad nomor 1733. Di sini dikatakan qauluhu yaribuka. Yaribuka bisa dibaca yuribuka. Jadi kalau temu hadis ini bisa da ma yaribuka atau da ma yuribuka. Artinya utruk ma tasyukku fi hillihi. Tinggalkan apa-apa yang meragukan, kamu ragu dalam kehalalannya. Misalnya kita ketemu makanan nih, tapi kita ragu halal apa haram, haram apa halal, iya kan? Tidak jelas gitu kan? Kita ragu-ragu, maka berdasarkan hadis ini tinggalkan itu, tinggalkan itu. Wa'dil ila ma la tasyukku fihi, dan berpalinglah kepada yang tidak meragukan. Masa kita habiskan waktu kita di situ yang meragukan, padahal ada alternatif. Dari sekian makanan yang meragukan, masih banyak makanan yang tidak meragukan kan, yang pasti kehalalannya. Kenapa kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang meragukan itu? Tapi kalau kita ragu-ragu, tinggalkan saja, dan kita cari yang pasti, yang tidak meragukan kita. Jadi kata yuribuka bisa dibaca caranya dua, bisa yaribuka, bisa yuribuka. Kemudian tadi ada kata wasidqu tumanina. Tumanina itma'annal qalbu, hati menjadi tenang. Sakana walam yaqliq. Tumanina itu artinya sakana. Sakan itu tenang. Dari situlah ada keluarga sakinah kan? Apa artinya keluarga sakinah? Keluarga yang damai kan? Bukan sikina. Bukan keluarga sikin ya. Kalau sikin itu pisau yang tukang berantem ya. Jadi keluarga yang damai, yang tentram. Walam yaqliq, dan tidak panik. Jadi tumanina itu artinya tenang dan tidak panik. Kemudian afadal hadis. Faidah dari hadis ini, pelajaran-pelajaran singkat dari hadis. Yang pertama, istihbabut tanazzuhi 'anis syubuhat. Disunnahkannya, ya istihbab dari kata hub, Allah dan Rasulullah cinta, suka gitu kan. Disunnahkan untuk kita berhati-hati dari yang namanya syubhat. Ya. Jadi kita disuruh menjauhi yang syubhat. Karena di keterangan lain, syubhat itu lebih dekat ke halal apa ke haram? Syubhat itu antara halal dan haram kan? Tapi lebih dekat ke haram apa ke halal? Ya, lebih dekat ke haram. Maka kalau syubhat, mendingan kita mundur. Lebih baik kita, dan itu yang disunnahkan. Lebih baik kita mundur. Dan sebaliknya, wal iqdam ala ma huwa halalun bayyinun. Lalu kita ngambil
yang halal dan jelas. Ya, halal dan bayyin, jelas, terang. Ya. Li'anna man ittaqash syubuhat, karena sesungguhnya barang siapa yang berhati-hati terhadap syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang dianggap kok dia milih-milih, kok dia milih-milih banget gitu kan. Sebetulnya bukan milih-milih, tapi dia lebih hati-hati terhadap syubhat. Mungkin bagi orang bukan syubhat, tapi bagi dia syubhat. Itu hak dia kan. Dan itu yang lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati karena lebih terjaga agama dan kehormatan. Ya. Makanya kalau kita datang di suatu tempat yang kita tidak begitu kenal, mendingan kita nanya. Kalau kita di Indonesia ini, alhamdulillah, ya, negara di mana kaum muslimin mayoritas, ya, dominasi budaya, makanan apa, itu hampir dari kita umat Islam. Walaupun belakangan yang buat kan produksi bukan kita, tapi kita juga harus berhati-hati. Tapi di sebagian negara yang minoritas muslim, masya Allah, ya, di Bangkok itu, saya dulu berapa tahun yang lalu pernah ke Bangkok. Itu kita dari hotel, dari tempat kita nginap, mencari makanan halal itu kita berjalan kurang lebih 2 kilo sampai ketemu masjid seperti ini, dan jamaahnya itu orang-orang Melayu dan orang-orang Bangladesh. Baru kita tenang. Ya, kita nggak berani makan di hotel, di bandara itu. Memang di bandara pun dia katakan ini tidak halal. Nah, kita kalaupun tidak halal, ya mungkin kecurangan orang-orang menjual gitu kan. Kita juga harus hati-hati kan. Karena controlling terhadap makanan minuman kita sangat lemah. Siapa coba bapak-bapak ibu yang mengontrol pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir jalan, di pasar-pasar itu? Bisa dijamin nggak kehalalannya? Ya. Kemudian yang kedua, as-sidqu yab'atsu fi nafsi sahibihi at-tuma'ninah fil qalbi. Kejujuran, kebenaran itu yub'atsu, membangkitkan fi nafsi sahibihi, di dalam jiwa orang yang jujur itu, at-tuma'ninah fil qalbi, ketenangan, kedamaian dalam hati. Apalagi yang dibangkitkan kalau orang jujur, orang benar, wasyaja'ata, keberanian. Orang kalau jujur Pak berani. Tapi kalau orang sudah gak jujur, gak berani dia. Lidahnya kalut, gak bisa ngomong dia karena tidak jujur. Coba lihat orang-orang yang berani itu, dia kenapa dia berani ngomong? Karena dia jujur. Maka kejujuran itu membangkitkan rasa tenang dalam diri. Kemudian keberanian, wa izzatan nafsi, dan ada izzah, harga diri, kewibawaan diri. Ya. Kemudian apalagi yang terakhir, wa thiqatan nasi bihi, dan orang lain percaya kepada dia. Ya, kalau orang jujur, orang percaya. Kalau kita berdagang, kita jujur, orang percaya, pembeli percaya sama kita. Tapi kalau kita sudah nggak jujur, orang lari. Iya kan? Kenapa ada pedagang yang sampai dikunjungi oleh pembeli dari tempat yang jauh? Kenapa? Karena dia jujur, menjaga produknya. Ada banyak warung, ketika kita masuk nanya, Bapak dari mana? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi datang hanya untuk makan itu. Emang di Sukabumi tidak ada? Ada, tapi yang kualitas seperti nggak ada. Ya. Karena dia jujur gitu, menjaga produknya.
maka orang percaya kepada dia. Nah sebaliknya, wal kadhibu, kebohongan, berbohong itu, yab'atsu fi nafsi sahibihi, membangkitkan di dalam diri pelakunya. Kalau orang berbohong apa? Pertama, asyak, keraguan. Jadi orangnya sendiri udah ragu gitu. Pembohong itu ragu-ragu. Apalagi wattaraddud, maju mundur, mencelak-mencelek. Ya. Apalagi wal khauf. Kalau orang pembohong itu penakut, Pak. Kalau orang bohong banyak dosanya, nggak berani dia mengkritik itu. Tidak berani dia ngomong. Orang korupsi itu nggak berani dia ngomong itu. Bohong itu. Apalagi wadzul, dan kehinaan. Apalagi walhaan, ya hampir sama dengan abdul, kehinaan, kerendahan. Apalagi wassagar, kerdil. Orang bohong itu kerdil. Apalagi wa'adama thiqati bainan nas, dan kehilangan kepercayaan dari manusia. Kalau orang bohong, kalau dagang nggak laku dagangannya itu. Jangan beli sama dia itu bohong. Ya, makanya apapun usaha yang kita lakukan, kalau kita jujur, insya Allah jangka panjang, lebih panjang napasnya. Kenapa? Karena orang akan mengatakan dia pedagang yang jujur. Dan sebaliknya, mungkin di awal-awal berbisnis, berjualan, orang berbohong mungkin untung, tetapi jangka pendek saja. Pasti orang mengatakan jangan beli sama dia, dia berbohong. Jangan bermuamalah dengan dia tukang dusta. Wa na'udzubillahi min zalik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit waktu kita tersisa? 10 menit lagi. Kita ambil satu hadis lagi, Pak ya. Oke, satu hadis lagi. Wa an Abi Sufyan Sakhr bin Hasbin radhiyallahu an. Dari Abi Sufyan Sakhr ibn Hasbin radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, fi haditsin tawil, dalam satu hadis yang panjang, fi qissati Hiraqal, dalam kisah Hiraqal ya. Hiraqal itu gelarnya adalah Kaisar, Raja Romawi. Kalau bahasa Arabnya Hiraqal, Ha, Ra, Qaf, Lam. Lalu singkatnya, famadza ya'murukum, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiraqal bertanya, apa yang diperintahkan oleh Nabi? Ya, kata Hiraqal. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, qultu, aku berkata, yaqulu, dia berkata, maksudnya Nabi, yang Nabi perintahkan kepada kami itu apa? U'budullaha wahdahu, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah satu-satunya. U'budullaha wahdahu, beribadahlah kepada Allah satu-satunya. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nakira, apa saja, jangan sekutukan dia dengan apapun. Apalagi watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian, tentu yang bertentangan dengan agama. Jangan sampai rancu antara tradisi nenek moyang dengan agama. Kalau yang dikatakan nenek moyang sesuai dengan agama, tidak apa-apa. Tapi kalau bertentangan dengan prinsip agama, tinggalkan apa dikatakan oleh nenek moyang kalian. Itu salah satu perintah Rasulullah SAW yang ditanyakan oleh Hiraqal. Jadi Hiraqal mau tahu apa sih ajaran Nabi kalian itu. Apalagi wa ya'muruna bis-shalah, dia menyuruh kita untuk sholat, menegakkan sholat. Apalagi was-sidqi, beliau menyuruh kita untuk jujur, untuk menjadi orang benar. Apalagi wal afafi, beliau menyuruh kita untuk memiliki sifat iffah. Iffah itu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.
Apalagi wasilati, menjaga silaturahim. Jadi kita bisa tahu apa saja pokok-pokok perintah Rasulullah SAW pada konteks yang ditanyakan oleh Herakl, Kaisar Raja Romawi. Di situ ada poin-poinnya. Muttafaqun alaiha di sini disepakati antara Bukhari Muslim. Al-Bukhari nomor 7, wa Muslim nomor 1773. Afadal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, mulazamatur rasuli lisidqi wa syuhratihi bihi. Nabi itu tidak pernah lepas dari kejujuran. Iyalah beliau yang mengajarkan kita kejujuran. Wa syuhratuhu bihi, dan sudah terkenal dengan sifat itu. Sidik kan? Apa sifat sidik? Apa lagi? Tabligh, amanah, dan fatonah. Jujur, tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada yang dipotong-potong, tidak ada yang dikorupsi, semuanya disampaikan. Balagtu, kata Nabi, saya sudah sampaikan semuanya. Kemudian amanah, ya, amanah. Kemudian fatanah itu cerdas, ya. Jadi Nabi terkenal dengan sifat itu, maka digelarilah apa namanya, Al-Amin. Al-Amin itu Nabi dapatkan bukan dari kaum muslimin, itu justru dari orang-orang kafir, ya. Dan Al-Amin itu bukan didapatkan Nabi karena Nabi sholat, karena Nabi puasa, haji dan sebagainya, bukan, tapi karena kejujuran bermuamalah. Kemudian wa syahadatul a'da'i lahu bidzalika, dan itu persaksian diberikan oleh musuh-musuh dia, musuh-musuh Nabi, tentang sifat itu, as-siddiq. Yang kedua, ra'su hadzal din, kepala agama ini, puncak daripada agama ini, tauhidullahi azza wa jalla, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa adamil isyraki bihi, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak musyrik. Wa huwa manba'ul fadail, dan disitulah muncul kebaikan-kebaikan itu, keutamaan-keutamaan itu. Kalau sudah ibadah bagus, tauhid sudah bagus, sudah tidak musyrik, maka selanjutnya akan muncul keutamaan-keutamaan yang lain. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, at-tanfiru minat taqlidil a'ma. Di sini kita disuruh untuk menjauhi at-taqlid al-a'ma. At-taqlid, a'ma, buta. Pokoknya asal ikut saja. Tidak boleh kita begitu. Tidak boleh asal ikut. Boleh kita ikut, tapi harus tahu ilmunya. Kenapa saya ikut dia? Jangan cuma dia ngomong lalu kita ikuti. Namanya taklid buta. Tidak boleh itu. Wa khassatan fi umuridin, terutama pada persoalan-persoalan agama. Dan yang keempat, min sifatir rusul, di antara sifat-sifat Rasul, para Rasul adalah as-sidqu, jujur, benar. Wa hiya sifatun lazimatun lahum, ini adalah sifat wajib bagi mereka. Wa hum ma'sumun an diddiha, dan mereka maksum, mereka terhindar dari sifat-sifat lawannya. Jadi as-sidq lawannya al-kadzib. Kalau sidq sifat wajib, maka kadzib sifat haram bagi Nabi itu, apalagi Rasulullah. Liyathiqan nas, kenapa Nabi itu harus jujur? Agar manusia percaya bikalamihim, dengan perkataan mereka. Nabi itu harus banyak ngomong, harus banyak menyampaikan, punya sifat tabligh. Kalau mereka bohong, tidak ada orang percaya. Maka agar manusia percaya kepada perkataan mereka, fima yukhbiruna anillahi ta'ala, dalam apa-apa yang mereka sampaikan, mereka kabarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jemaah sekalian pelajaran yang bisa kita ambil, yang kita bisa bahas pada pertemuan ini, yaitu babus sidq dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi, dibarengi dengan salah satu syarahnya yaitu Nuzhatul Muttaqin. Semoga bermanfaat. Apa setelah ini? Silakan kalau mau bertanya, ada mau menyampaikan. Ya, silakan saja. Iya, siapa? Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masuk dalam pokok-pokok makanan atau ada hal-hal
Iya, mencakup apa-apa saja yang meragukan dia dari ajaran agama, yang berkaitan dengan agama. Jadi kita ragu, maka di sini perintah Nabi kita dianjurkan untuk menjauhi yang meragukan dan kita mencari yang tidak meragukan. Apa saja, kalau kita belum ada ilmunya, belum tahu. Misalnya ada orang kita lihat melakukan amalan, iya kan? Walaupun itu ada dasarnya, tapi kita belum paham. Ya kita ragu-ragu, nggak usah, nanti saya pelajari dulu deh. Ya, seperti itu contohnya. Jadi biar kita tenang, jadi kita itu ibadah tenang, karena kita tahu ada bimbingannya gitu kan. Nah, kalau ada makanan kita ragu nih, halal apa haram, halal apa, daripada habis waktu kita, mendingan cari yang halal. Kok di situ ada yang halal? Atau kita tanyakan kan, tanya sama orang, halal nggak? Kalau di warung-warung, bapak ibu jangan malu bertanya, Pak. Kalau kita masuk di warung ya, apalagi kita nggak tahu, tanya aja, cuek aja, Pak ini halal nggak? Ya, karena penjual itu yang penting ada orang beli kan. Tidak terlalu penting kalian halal atau tidak. Masalahnya banyak pedagang yang tidak jujur, Pak. Ya memang balasan pedagang jujur itu al-jannah. Tapi menjadi pedagang jujur sekarang, apalagi sekarang ini berat. Dan sebaliknya, pedagang yang nakal, pedagang yang berbohong, neraka. Tadi kan akibat ending daripada keburukan itu, kejujuran kebohongan adalah neraka. Ending dari kebenaran, kejujuran adalah surga. Ya, jadi berlaku bukan hanya makanan, tapi yang paling sering kita jumpai itu persoalan-persoalan makanan. Ya, Al-Imam Syafi'i ketika menuju ke rumah gurunya Al-Imam Malik bin Anas, beliau menahan laparnya. Bukan tidak ada makanan di jalanan, ada penjual, tapi beliau ragu. Lalu sampai di rumah Imam Malik, beliau makan lahap. Lalu Imam Malik nanya, loh ini kok lahap banget nih? Katanya, saya menemukan makanan di jalan tapi saya ragu. Itu bayangkan jemaah sekalian, di zaman Imam Malik, di zaman Imam Syafi'i, masih generasi khairul qurun, masih masuk pada 300 tahun awal, 3 abad pertama itu. Itulah generasi salafus saleh. Itulah rujukan keberagaman kita itu. Pokok-pokok cara kita memahami agama semuanya mengacu kepada generasi 300 tahun itu. Di saat itu saja masih sudah mulai ada makanan-makanan yang tidak menenangkan gitu. Ya walaupun juga sekelas Imam Syafi'i gitu kan, tidak sembarangan dia makan. Lalu sampai di rumah gurunya makan yang lahap. Ditanya, kenapa kamu lahap makan di rumah saya? Kata Imam Syafi'i, karena saya yakin guruku Imam Malik pasti makanannya halal. Jadi kalau ada tamu Bapak Ibu yang datang ke rumahnya dan lahap, ini bisa jadi karena dia yakin, husnudzonnya itu kan, ya kan, suudzon, ini rakus banget ini. Nah bisa jadi dia belum menemukan makanan yang meyakinkan dia, dan dia yakin di rumah kita itu dianggapnya kita makanan kita halal. Dia nambah, biarin aja. Insya Allah niatnya sebagai sedekah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Sudah paham semua ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Sudah ya? Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.